Oke, teknologi dan ekonomi merupakan dua hal yang paling mempengaruhi dunia pada kondisi saat ini. Namun, bagaimana jika kita menggabungkan kedua aspek tersebut menjadi suatu pembaharuan yang disebut sebagai startup? Jadi, pada kesempatan kali ini, kami yang terdiri atas Angel, Carmel, Suhaib, Musyab, dan juga Matthew akan menjelaskan mengenai startup yang ada di Indonesia, yang akan dimulai oleh Suhaib. Silahkan Suhaib. Oke, jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan startup di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas itu, alangkah lebih baiknya bagi kita untuk mengetahui apa itu startup. Dilansir dari kompas.com, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup merupakan perusahaan yang baru masuk atau berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Kita langsung masuk ke topik pertama, yaitu pengembangan startup di Indonesia. Dimulai pada tahun 1998, terdapat peristiwa bubble.com yang berlangsung sampai tahun 2000. Peristiwa bubble.com tersebut sedikit memicu orang-orang Indonesia untuk membuat startup. Dilanjut pada tahun 2010, Tokopedia mendapatkan dana segar dari perusahaan East Ventures. Nah, peristiwa tersebutlah yang sangat memotivasi orang-orang Indonesia untuk berlomba-lomba membuat startup. Dilanjut pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Gojek mendapatkan modal dari perusahaan Northstar Group yang berasal dari Singapura. Dan pada tahun ini juga ekosistem investasi startup digital Indonesia bisa dibilang matang. Dilanjut pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-6 dalam perhitungan negara dengan startup terbanyak di dunia, sekaligus menjadi yang paling banyak di Asia Tenggara. Lanjut, pada tahun 2019, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-5 dengan total startup sebanyak 2.193, dan startup terbaik Indonesia adalah Bukalapak dengan skor 87,71 dan berada di peringkat 18 dunia pada tahun 2019. Dilanjut pada tahun 2020, ada beberapa fakta yang cukup bagus pada tahun 2020, tapi ada juga beberapa fakta yang emang kurang bagus sih. Fakta yang pertama, valuasi tertinggi dipegang oleh Gojek. Yang kedua, perusahaan startup Airi tutup permanen karena penyebaran virus corona. Yang ketiga, jumlah pendanaan startup di Indonesia menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, Ruang Guru masuk dalam daftar perusahaan paling transformatif di dunia. Dan sekarang, Indonesia sudah mempunyai 1 dekakorn yaitu Gojek dan 5 unicorn yaitu Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, dan GNT Express. Nah, lalu apa sih pentingnya strategi bagi startup di Indonesia dan strategi terbaik bagi mereka? Boleh dilanjut? Nah, pentingnya strategi bagi startup di Indonesia. Penggunaan internet untuk aktivitas bisnis merupakan kebutuhan yang wajib diaplikasikan pada perusahaan rintisan digital ataupun startup digital dalam hal pemanfaatan teknologi. E-commerce merupakan proses bisnis yang melibatkan penjual, pembeli, maupun komunitas tertentu yang mana seluruh proses disuguhkan dengan media elektronik sebagai wadah saling berkomunikasi dalam menyampaikan informasi perihal segala aktivitas bisnis yang berlangsung tanpa harus bertatap muka. Lalu, startup juga menggunakan jenis website serta media sosial untuk memasarkan produk-produknya kepada konsumen dan memfasilitasi wadah bagi investor yang ingin berinvestasi. Boleh di next? Nah, untuk memperkenalkan produk serta berkomunikasi, perlu beberapa strategi. Strategic Entrepreneurship ataupun SE merupakan perilaku yang simultan dalam mencari peluang ataupun opportunity seeking dan sekaligus mencari keunggulan, yaitu advantage seeking, kinerja perusahaan yang unggul, dikutip dari Ireland et al. Pada tahun 2003. Strategic Entrepreneurship juga menciptakan bidang riset baru, tetapi agar dapat memanfaatkan peluang riset baru yang ditawarkan,
Pemahaman lebih mendalam tentang riset ini harus dikembangkan. Dikutip dari Krauss et al. Pada tahun 2011. Nah, menurut kelompok kami, terdapat 6 strategi yang paling baik untuk startup. Yang pertama, konten marketing dengan cara yang berbeda. Banyak pakar strategi marketing yang mengatakan bahwa konten marketing dapat bekerja secara efektif jika dilakukan dengan benar. Namun, beberapa brand sepertinya terjebak dengan konten yang selalu sama dari masa ke masa. Konten marketing akan terus berkembang. Berikan hal berbeda pada konten yang kamu tampilkan. Sebagai contoh, jangan menuliskan detail produk, tapi ceritakan testimonial ataupun pengalaman konsumen ketika menggunakan produk kamu. Lalu yang kedua, memanfaatkan buzzword untuk menciptakan efek viral. Nah, apa itu buzzword? Buzzword adalah sebuah isu ataupun topik yang sedang hangat untuk diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam hal strategi marketing online, buzzword bisa memberikan efek yang positif ataupun negatif untuk bisnis kamu. Sebagai contoh yaitu game tahu bulat yang begitu populer dibicarakan masyarakat. Hal ini mendorong On Games, studio game asal Bandung, untuk membuat sebuah game Android berjudul Tahu Bulat. Hasilnya ternyata di luar dugaan. Game tersebut berhasil mengalahkan Clash of Clans yang selalu menduduki posisi pertama. Lalu yang ketiga, ada konsumen lebih menyukai konten visual. Konsumen tidak memiliki cukup waktu untuk membaca sebuah tulisan yang panjang. Mereka lebih menyukai konten dengan gambar yang lebih banyak. Bahkan sosial media pun lebih banyak menampilkan gambar dan sudah jarang pula ditemui blog dengan artikel tanpa gambar. Fakta pun menyebutkan bahwa otak manusia 60.000 kali lebih cepat dalam memproses tampilan visual. Karena itu, kamu sebaiknya merubah strategi marketing online dengan cara menyajikan konten visual. Beberapa orang mengatakan bahwa setiap 300 kata tulisan harus disertai dengan satu gambar. Namun, tetap diperhatikan relevansi antara gambar dan tulisan. Lalu yang keempat, menciptakan konten yang bersambung. Strategi marketing online yang keempat adalah konten yang bersambung akan menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan yang lebih bagi para audiens. Jika dibandingkan dengan konten biasa, maka konten yang bersambung juga akan memberikan efek jangka panjang terhadap ingatan konsumen. Sebagai contoh, video di YouTube yang berformat web series akan membuat konten penonton menunggu-nunggu di episode selanjutnya. Dibandingkan dengan video ads tentu, dampaknya akan lebih besar konten yang bersambung. Lalu yang kelima, sosial media sebagai media distribusi marketing online. Sosial media marketing menjadi tren marketing yang populer di kalangan startup. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mendistribusikan konten yang menarik melalui sosial media. Perlu kamu ketahui juga bahwa Facebook telah memiliki 1,4 miliar pengguna dan Twitter memiliki 302 juta pengguna di seluruh dunia. Oleh karena itu, kamu perlu mempertimbangkan sosial media sebagai media distribusi pemasaran online yang efektif. Lalu yang terakhir ada influencer marketing. Nah, influencer marketing adalah salah satu cara tercepat untuk menaikkan popularitas startup Anda, termasuk dengan promosikan website ataupun produk yang dilakukan. Riset membuktikan bahwa 84% marketers memasukkan influencer marketing campaign dalam annual plan. Adanya Instagram dan YouTube membuat tren influencer marketing ini naik daun. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi startup di Indonesia. Jadi, ternyata setelah kami melakukan suatu riset, itu mengatakan bahwa 1% dari 1.500 startup yang ada di Indonesia yang telah berhasil melakukan inovasi. Contohnya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan masih banyak nama-nama yang sering kita dengar. Namun, masih banyak juga startup yang ternyata hanya berusaha meniru startup yang telah sukses tanpa melakukan suatu inovasi. Contohnya seperti Golek, Tripi yang hanya meniru Gojek. Nah, sebelumnya apa itu inovasi? Inovasi itu merupakan suatu ide ataupun produk yang diterima oleh suatu komunitas sebagai suatu hal yang baru. Nah, untuk bentuk inovasi tersendiri itu terdiri atas 3. Yang pertama adanya inovasi produk, di mana itu baik untuk isinya maupun packaging. Inovasi pelayanan, yaitu baik itu customer service maupun memang yang memberikan jasa. Dan yang terakhir adanya inovasi proses, di mana mereka melakukan suatu pembaharuan terhadap proses produksi. Next. Oke, untuk perusahaan startup tadi yang belum berhasil melakukan inovasi, seharusnya mereka melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah menghadirkan unsur kebaharuan sesuai dengan zamannya. Kebanyakan perusahaan masih belum peka terhadap perubahan
tiap zamannya, sehingga mereka belum bisa menentukan dan juga menargetkan target pasar yang sesuai dengan zamannya. Kemudian yang kedua, selalu mampu menghadirkan orisinalitas dan kekhasan. Meskipun kita terus melakukan yang namanya inovasi, tapi kita tetap harus mempertahankan orisinalitas kita. Dan yang ketiga, selalu menggulirkan tujuan di setiap waktunya. Nah, di sini kita tetap harus ada tujuan-tujuan kecil berkala untuk setiap inovasi yang kita lakukan. Dan yang terakhir, memiliki program terencana. Di sini kita harus memiliki list plan dari inovasi yang akan kita lakukan, waktunya apa yang akan kita lakukan, dan juga efek yang akan ditimbulkan yang kita prediksi. Nah, untuk melakukan suatu inovasi, itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap pengetahuan, di mana sang pemilik startup belum mengetahui terlalu banyak mengenai inovasi. Dan yang kedua, tahap persuasi, di mana sang pemilik startup sudah mulai penasaran dan ingin mencoba untuk melakukan inovasi, sehingga mencari informasi lebih mengenai suatu inovasi. Dan yang ketiga, tahap pengambilan keputusan, di mana mereka akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan mereka dapatkan dengan melakukan suatu inovasi. Yang keempat, tahap implementasi, di mana mereka mengadopsi suatu inovasi dengan tujuan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi, dengan melakukan suatu evaluasi terhadap inovasi yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka dapat mengetahui apakah inovasi yang dilakukan tersebut sudah sesuai apa belum. Next. Nah, oke. Selanjutnya, untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kami melihat lingkungan kewirausahaan di Indonesia dan dampaknya untuk perkembangan startup? Apakah banyak pengaruh positif ataukah negatif? Nah, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu perbedaan dari startup founder dan entrepreneur tersendiri. Nah, kedua istilah ini emang seringkali dikaitkan satu sama lain, bahkan gak jarang nih masih ada orang yang nganggap bahwa keduanya ini sama. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi, startup founder dan entrepreneur ini memiliki perbedaan yang cukup besar. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, secara umum, startup founder itu lebih berfokus kepada membuat sesuatu hal yang baru atau membuat inovasi baru yang jarang ditemui di pasaran, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, hal ini berbeda dengan entrepreneur. Mereka itu membangun sebuah bisnis, baik itu dari ide bisnis yang udah ada sebelumnya, dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, dari dua pengertian ini tuh bisa kita simpulin kalau misalnya di dunia startup tuh mereka lebih berfokus ke pembuatan inovasi baru gitu, tanpa mengutamakan keuntungan yang mereka dapatkan. Dalam dunia startup, kemungkinan gagalnya itu besar banget. Bahkan para pakar dunia digital dan pihak venture capital mengatakan bahwa 90% sampai 99% startup akan mengalami kegagalan. Nah, kenapa sih bisa sampai seperti itu? Nah, data tersebut tuh bukan tanpa alasan, karena dalam beberapa tahun terakhir banyak startup yang rontok satu persatu dan harus menghentikan operasional mereka. Nah, penyebabnya adalah karena entah itu persaingan yang sangat sengit, atau terkadang inovasi yang mereka buat tuh ternyata tidak diterima oleh masyarakat, sehingga mereka kehabisan dana operasional dan lain sebagainya. Nah, sedangkan entrepreneur sendiri tuh mereka lebih mengedepankan keuntungan. Jadi sebelumnya mereka sudah melakukan riset dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Mana nih bidang bisnis yang paling banyak digemari masyarakat atau peminat pasarnya yang besar. Next. Nah, untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya, gimana sih kita melihat lingkungan kewirausahaan di Indonesia? Nah, sebelum melihat lingkungan kewirausahaan di Indonesia, kita mau lihat dulu nih lingkungan kewirausahaan di mata ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui nih, UMKM di Indonesia saat ini kurang lebih sebanyak 65.465.000 unit. Nah, namun faktanya kondisi existing rasio kewirausahaan nasional Indonesia tuh cuman berkisar 3,47%. Nah, angka ini lebih rendah dibanding negara-negara di ASEAN. Contohnya kayak Singapura 8,76% dan Malaysia 4,74%. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Nah, terdapat
3 penyebab yang sudah kami simpulkan. Nah, yang pertama ini kontribusi kewirausahaan Indonesia terhadap PDB atau produk domestik bruto nasional itu cuma sebesar 60,51%. Nah, dari jumlah tersebut 98,7% merupakan usaha mikro dan porsi kredit perbankan yang diakses oleh UMKM itu cuman baru mencapai 19,97%. Terus yang kedua, kontribusi UMKM terhadap ekspor itu hanya sebesar 14,37%. Lebih rendah dibanding negara lain seperti Singapura 41% dan Malaysia 18%. Terus yang terakhir, jumlah koperasi aktif tuh ada sebanyak 127.000 unit. Namun hanya berkontribusi terhadap PDB itu cuma sebesar 5,1%. Di mana koperasi inilah yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional pada akhirnya belum dapat terwujud karena belum menjadi lembaga ekonomi pilihan masyarakat. Nah, terus solusinya gimana sih? Berikut ada beberapa solusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia nih. Salah satunya yang pertama tuh diperlukan peningkatan kerja terpadu, harmoni, dan sinergi antara KL bersama dinas yang membidangi koperasi dan UMKM seluruh Indonesia agar mampu mendorong pertumbuhan dan berkembangnya koperasi dan UMKM. Dan yang kedua, Kementerian Koperasi, Kemenkop, dan UKM memiliki 7 target hingga tahun 2024. Nah, di antaranya peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%, dan peningkatan kontribusi ekspor UMKM menjadi 17%. Dan yang selanjutnya, Indonesia tuh menargetkan akan melahirkan 3.500 startup berbasis teknologi dan informasi, melahirkan 500 koperasi modern, menjadikan lebih dari 10 juta usaha mikro bertransformasi ke sektor formal, serta peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4%. Dan yang terakhir, menetapkan 4 agenda transformasi Kemenkop UKM, yaitu transformasi usaha sektor informal ke formal, transformasi ke dalam rantai pasok, transformasi digital, dan modernisasi koperasi. Nah, next. Dari keempat solusi tersebut nih, kita bisa highlight kalau misalnya Indonesia tuh akan melahirkan 3.500 startup berbasis teknologi dan informasi. Dan untuk keinginan Indonesia yang ingin meningkatkan existing rasio kewirausahaan nasional di Indonesia tuh didukung dengan program pengembangan wirausaha muda milenial di tahun ini sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional jadi prioritas Kementerian Kemenkop dan usaha kecil dan menengah. Nah, jadi Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan rasio kewirausahaan nasional Indonesia tuh akan ditargetkan mencapai 3,9% sampai tahun 2024 nanti. Nah, menurut dia penambahan 1,5 juta wirausaha harus dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu dibutuhkan nih wirausahawan yang berkualitas serta produktif, dan kaum muda tuh cenderung memiliki potensi itu. Nah, oleh karena itu, upaya rasional yang harus dikedepankan adalah dengan memprioritaskan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pada kalangan milenial atau kaum muda. Nah, next. Nah, sekarang nih, setelah kita mengetahui apa itu startup, apa itu kewirausahaan, serta kondisinya saat ini baik di mata ASEAN maupun di Indonesia, nah apakah dampaknya untuk perkembangan startup di Indonesia ini lebih banyak ke arah positif atau negatif? Nah, untuk menurut kelompok kami nih, perkembangan startup dan kewirausahaan akan saling mendukung satu sama lain. Nah, hal itu dibuktikan dengan yang pertama nih, munculnya inovasi pada berbagai sektor bisnis. Nah, jadi masyarakat sekarang tuh nggak hanya mengenal startup pada kategori ride-hailing dan e-commerce saja, tapi juga mulai mengenal berbagai teknologi lainnya seperti fintech, edutech, healthtech, agritech, serta kategori lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kita melihat nih bahwa tujuan dari dibangunnya startup adalah mengembangkan inovasi baru. Nah, inovasi yang dihadirkan tersebut juga turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dapat membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi melalui produk dan layanan berbasis teknologinya. Hal tersebut juga didukung adanya peningkatan adaptasi penggunaan teknologi oleh masyarakat Indonesia. Lalu dibuktikan juga dengan adanya startup ini bisa membantu mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.
Nah, yang pertama, kehadiran inovasi teknologi melalui produk dan layanan startup di berbagai sektor yang tadi udah aku sebutin tuh gak hanya membantu kegiatan perekonomian masyarakat secara mikro. Nah, kalau misalnya kita lihat secara makro nih, ekonomi digital juga cukup berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Menurut riset Indef, ekonomi digital telah berkontribusi sebesar 5,5% atau sekitar 814 triliun rupiah untuk PDB Indonesia di tahun 2018. Nah, terus yang kedua, berdasarkan riset yang sama, sektor ekonomi digital juga telah membantu membuka sekitar 5,7 juta lapangan kerja baru. Dapat dilihat, perlahan tapi pasti nih, ekonomi digital juga telah memberikan kontribusi positifnya dalam mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut laporan yang bertajuk Ekonomi SIA 2019, valuasi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 40 miliar dolar dan diprediksi akan mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2025 nanti. Nah, hal ini juga dapat menunjukkan adanya potensi besar pada sektor ini melalui pemanfaatan inovasi yang dihadirkan startup melalui produk atau layanannya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang peluang startup di Indonesia. Yang pertama adalah ranah pembayaran digital akan terus berkembang. Layanan keuangan untuk ranah pembayaran digital akan terus diminati oleh masyarakat. Hal tersebut bisa terlihat dari semakin berkembangnya basis pengguna layanan pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Bcash, dan Dana. Yang kedua adalah banyaknya komunitas startup yang ada di Indonesia. Dengan bergabung ke dalam komunitas startup yang ada di Indonesia, kita dapat membangun jaringan bisnis, meningkatkan ilmu bisnis, lebih mudah dalam mendapatkan partner bisnis, serta mendapatkan investor lokal hingga internasional. Next. Nah, yang ketiga adalah pasar yang mendukung. Jumlah penduduk dan pengguna internet terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Bukan hanya itu saja, namun kecepatan koneksi internet di Indonesia yang semakin baik juga menjadi alasan yang paling kuat untuk mulai mendirikan bisnis startup di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah didukung oleh para investor internasional. Melihat potensi yang besar di Indonesia, banyak para investor kelas dunia yang mulai berinvestasi pada bisnis startup karena dianggap Indonesia mempunyai potensi sebagai pasar digital yang paling menguntungkan. Next. Oke, setelah kita membahas peluang, sekarang kita bahas tentang hambatan dan tantangan startup di Indonesia. Yang pertama adalah kompetisi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi startup adalah kompetisi, khususnya dalam pasar yang didominasi oleh brand yang lebih terkenal dan mapan. Karena akan selalu ada brand yang menaruhkan produk yang sama, maka kita dipaksa untuk berpikir dengan cara yang berbeda atau think outside the box. Yang kedua adalah berpacu dengan perubahan. Dengan kemajuan teknologi, informasi pun terus berubah. Tidak hanya menjaga agar tidak tertinggal, namun berusaha untuk lebih maju dari kompetisi adalah tantangan yang signifikan untuk perusahaan muda. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mencari partner. Mencari mitra atau founder yang memiliki kesamaan visi dan misi adalah hal tersulit, karena tidak semua orang memiliki visi misi yang mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat adalah modal. Untuk mendirikan bisnis startup dibutuhkan juga modal yang besar. Biasanya, jalan yang ditempuh oleh startup pemula adalah memanfaatkan dua cara, yaitu pinjaman bank atau mencari investor. Dan yang terakhir adalah tidak ada kejelasan dalam bisnis model. Faktanya, ide bisnis bukanlah hal yang paling utama dalam membangun sebuah startup. Next. Oke, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman tadi, jika teman-teman masih merasa kekurangan informasi atau masih penasaran, teman-teman bisa langsung saja mencari kata kunci startup di Google maupun di YouTube, karena sekarang sudah banyak sekali source yang menyediakan materi mengenai perusahaan ini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.